Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Siapkan hati kita pada saat ini. Kita ingin lebih dalam lagi masuki penyembahan untuk Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita mau menikmati hadirat di pagi hari. Menikmati Tuhan saat ini, saudara. Itu paling penting dalam ibadah kita pagi hari. Jangan sampai kau hanya datang pada gereja tanpa kau menikmati Tuhan saat ini, saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang terbaik kau berikan bagi kami pagi hari ini. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Amin. Terlebih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Dengan segenap hatimu untuk Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Berikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari, Bapak Ibu. Oh, mata kami Tuhan, mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Ku pilih tetap percaya padamu pagi hari ini. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu.
Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara. Katakan anugerahmu, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup terjadi dalam hidup. Dalam sikap kita menyembah Tuhan pagi hari Bapak Ibu, jadikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu. Amin. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu. Tak ku mengerti, ku tetap percaya, memilih menyembah-Mu pagi hari ya Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara. Dengan segelap hatimu, katakan anugerahmu perisaiku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain, perisaiku, amin, mengelilingiku. Anugerahmu seumur hidupku Tuhan, amin, terjadi dalam hidup. Umat Tuhan saja pagi hari ini, anugerahmu jadi doa kami, iman kami. Kau mengelilingi kami dengan anugerahmu pagi hari itu. Amin. Anugerahmu untuk seumur hidup. Ada saat yang lain. Anugerahmu, haleluya. Memelihara kami pagi hari ini. Anugerahmu seumur hidupku terjadi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Oh, haleluya. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain, beri anugerahmu, mengelilingiku, pelihara kami. Anugerahmu, tak seumur hidupku.
terjadi dalam hidupku. Bahkan saat pagi hari ini, di saat ini, ketika kami datang kepada Bapa melalui Yesus untuk kami sembah Engkau, kami percaya yang datang dari hati akan menyentuh hatimu Bapa. Berikan penyembahan kami dari hati kami untuk senangkan kami, penebus kami, Mesias kami, yang mau berkorban bagi kami, menuruti setiap perintah Bapa. Kami mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu, diagungkan nama-Mu. Kami terima yang terbaik, yang Kau Bapa miliki, Anak miliki, Kau berikan bagi kami kuasa-Mu. Kami terima janji-Mu, kami terima pengurapan-Mu, kami terima keputusan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima 1000 cara-Mu yang terbaik terjadi atas kami. Perisai bagi kami, memiliki kami, memelihara hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu atas kami bagi hari ini di bumi seperti di surga. Ada damai-Mu, sejahtera-Mu atas kami. Setiap kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan untuk kita hormati Tuhan pagi hari. Kami tahu kami menerima yang terbaik dari Bapa melalui Yesus Kristus, anak-Mu, anak Allah. Sehingga setiap kami menerima jalan itu, menerima 1000 cara-Mu. Ketika kami menemukan jalan buntu, Yesus bukakan jalan bagi kami pagi hari ini. Terus begitu sampai kami menepati mahkota kehidupan kami yang Bapa berikan bagi kehidupan kami pagi hari ini. Yang beriman sama Yesus untuk menyembah Bapa pagi hari ini, percayalah pertolongan Dia tidak pernah terlambat dari kehidupan kita saat ini, saudara. Ingat baik, waktu Tuhan itu yang terbaik. Buang waktumu, masukkan waktu Tuhan di kehidupanmu hari ini, Bapak. Percayalah, janji Tuhan terjadi di kehidupan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hati kami. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu dengan iman-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju
ku rasakan kasih-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus pagi hari ini semua. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju, ku rasakan kasih-Mu. Sambut firman Tuhan pagi hari ini. Pertolongan-Mu, dengan segenap hatimu semua. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat. Kini mataku tertuju, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom semuanya, selamat malam. Tenang kembali dalam ibadah minggu online. Malam hari ini kita bisa berjumpa untuk belajar lebih dalam lagi tentang perkataan dan pengajaran Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita sudah memuji menyembah Tuhan, maka sebentar tentu kita akan dengar firman Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan ibadah kita ini dengan mendengarkan perkataan Tuhan, sama-sama kita mengajak untuk berdoa dan kita satu hati. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami sudah memuji menyembah Tuhan, berharap sungguh pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami siap dilawat oleh kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami berikan rema daripada-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini, kami benar-benar bisa pahami dan kami bisa hidupi. Sehingga di sisa hidup kami benar-benar menjadi seorang Kristen sejati, pengikut Kristus yang sejati, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang dan hidupnya menyenangkan hati Bapa. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Dan doa ini kami tutup, ibadah ini kami buka dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan perkataan firman Tuhan. Dan seperti biasa, di dalam ibadah minggu malam ini, kita masih melanjutkan seri perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Ini adalah seri ke-25, ya. Kita akan coba mengeksplor, kita masih coba mengeksposisi khotbah di bukit yang terdapat dalam Matius pasal 5. Dan episode ini atau ibadah seri ke-25 di malam hari ini, itu terambil dari Matius 5 ayat 5 yang berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang lemah lembut ini? Inilah yang mau kita pelajari di malam hari ini.
Ayat lengkapnya bisa kita baca utuh ya dalam Matius 5. Maafkan saya. Oke ya. Ini juga ada typo yang belum saya edit ya. Matius 5 ayat yang ke-5. Sebentar. Oke. Matius 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan selalu saya mengatakan bahwa setiap kita, jika mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteksnya. Dan konteks Matius 5 seperti saya singgung tadi di awal merupakan rangkaian dari pengajaran Yesus ketika di bukit. Maka seri khotbah ini kalau kita baca dalam Matius 5 khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit ini bisa kita lihat konteksnya dalam ayat 1 ayat 2-nya ya, dalam Matius 5 tentunya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Ya. Sudah saya singgung dalam beberapa seri sebelumnya, tentu kalau Yesus naik ke atas bukit, nggak semua orang banyak itu bisa mengikuti Yesus. Andai kata semuanya mengikuti Yesus juga, tidak semua orang bisa duduk, bisa berada di sekitar Yesus, namanya juga bukit. Dan kita tahu ya, kalau kita ada di alam terbuka, tentu bicara dengan suara keras ya, belum tentu terdengar oleh semuanya. Kalau Bapak Ibu tentu pernah bicara di udara terbuka, meskipun kita dengan suara keras, sometimes kadang kalau angin bertiup kencang, itu orang-orang yang berada di wilayah posisi yang berlawanan atau ya berlawanan dengan angin itu ya tidak bisa mendengar suara kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, hari-hari ini aja kalau kita ada di udara di outdoor gitu ya, misalnya Bapak Ibu pernah ada outcamp gitu ya. Terus juga ada retreat, ada ibadah padang. Meskipun kita bawa sound system sekalipun, kadang-kadang sound system juga noise gitu ya. Tidak bisa kita dengar, ada masalah trouble apalah gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa utuh kita dengar. Apalagi zaman Yesus ketika berkhotbah kan tidak pakai sound system. Jadi tentu yang memperhatikan dan menjadi objek dari pengajaran Yesus ya orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini kalau kita baca Matius 5 itu murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang sungguh mau belajar kepadanya yang tentu ketika Yesus naik ke bukit mereka lari cepat-cepat agar bisa ada di posisi yang terdekat dengan Yesus. Nah, apa artinya lemah lembut itu Bapak Ibu? Konteksnya nih, kita harus melihat konteksnya. Ya. Kalau kita melihat arti kata berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata lemah lembut ini kalau kita lihat kamus Strong 4239 itu dari kata Yunani praus ya, yang berarti meekness atau mild atau gentle. Meekness itu kelemah lembutan hati, mild itu ringan. Makanya kalau dulu Bapak Ibu masih zaman belum bertobat ngerokok, rokok mild, rokok yang ringan ya. Itu opposite dari rokok Jisamsu misalnya kalau zaman dulu ya. Saya sih tidak merokok tapi paling nggak tahu lah gitu ya. Sedangkan gentle itu lembut. Laki-laki yang gentle adalah laki-laki yang lembut ya. Nah, yang harus diperhatikan bahwa setelah kita mengetahui bahwa kata lemah lembut itu berasal dari kata Yunani praus yang berarti kelemah lembutan hati, ringan dan lembut ini, kita mendalami lagi berarti bahwa arti dari lemah lembut itu kelemah lembutan yang alkitabiah bukanlah kelemahan melainkan mengacu pada penggunaan kekuatan dari Tuhan, dari Allah. Dalam konteks Alkitab nanti kita jelaskan orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah. Bukan orang yang lenje. Bukan orang yang melambai. Lemah lembut itu bukan orang yang feminin. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Bukan. Kelemah lembutan itu mengacu kepada menggunakan kekuatan dari Allah. Dan ia berada di bawah kendalinya Allah. Artinya orang yang lemah lembut itu menunjukkan kekuatan tanpa kekerasan yang tidak semestinya. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang strong, orang yang sangat powerful, tapi dia itu memposisikan diri bahwa dia bisa kuat itu karena Allah. Orang yang strong ini menggunakan kekuatan Allah. Orang yang strong ini memposisikan diri berada di bawah kendalinya Allah.
Sehingga ekspresi orang yang lemah lembut itu orang yang akhirnya tidak menonjolkan dirinya. Itu yang dimaksud dengan lemah lembut. Bukan dalam pengertian kelemah lembutan dalam konteks kita orang Indonesia. Kata praus itu bukan berarti digunakan ketika kita nonton, kita misalnya lagi jalan-jalan di Keraton Solo kah, Keraton Jogja kah, atau kita nonton sendera tari Ramayana di Prambanan ketika momennya, terus melihat ada penari-penari yang menarikan lemah gemulai, tarian Jawa dengan lemah gemulai, terus kita berkata, ih, perempuan-perempuan itu lemah lembut ya. Bukan. Bukan itu pengertian lemah lembut dalam konteks Alkitab. Meskipun tidak salah, karena Alkitab LAI menerjemahkan menjadi lemah lembut kan. Tapi yang dimaksud dengan kata praus di sini adalah orang yang benar-benar memposisikan dirinya di bawah kendali Allah. Orang yang kalau sudah memposisikan dirinya di bawah kendali Allah, artinya orang ini akan menggunakan kekuatan Allah di dalam hidupnya. Ini orang yang bukan orang sembarangan. Ini bukan orang-orang yang merasa rendah diri. Bukan. Ini justru akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia lemah lembut. Karena dia hidup di bawah otoritas Allah. Karena dia hidup mengandalkan Allah. Dia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya yang hebat. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya luar biasa. Padahal faktanya dia dirinya luar biasa, tapi karena dia memposisikan diri di bawah kendali Allah, maka dia low profile. Nah, itu yang paling tepat tuh. Orang yang lemah lembut tuh orang yang low profile. Kok tiba-tiba teringat, makasih Roh Kudus. Low profile. Orang yang kalem aja gitu loh. Tidak merasa tepuk dada ketika hal-hal hebat terjadi. Maka orang yang lemah lembut itu kelihatan ya memang karena low profile, dia tidak pernah bilang aku, saya. Ya. Nah, ini bagian dari introspeksi diri kita juga. Diri saya yang berkhotbah, diri Bapak Ibu yang mendengarkan saya berkhotbah. Apakah kita sudah menjadi orang yang lemah lembut dalam konteks Alkitabiah gitu? Bukan dalam konteks pemikiran kita yang orang Indonesia. Sebab kalau lemah lembut dalam konteks kita orang Indonesia, maka yang lemah lembut itu hanya orang Jawa mungkin, Jawa Tengah terutama. Karena kalau udah ke Sunda aja, Jawa Barat saja, kalau udah ke Jawa Timur aja, itu orang Jawanya sifatnya udah beda. Meskipun ada Jawa Barat, Jawa Timur, tapi itu dengan Jawa Tengah, dengan Yogyakarta itu udah beda. Ya. Orang Jawa Timur kayak setengah darah saya itu Jawa Timur dari ibu saya, setengah diri saya Jawa Tengah dari bapak saya. Jadi saya tidak bisa dibilang jadi orang yang lemah lembut karena dari garisnya ibu Jawa Timur tuh kan keras. Ya. Kalau dari garis bapak emang saya lihat semua keluarga dari pihak garis bapak saya tuh memang lemah lembut orang. Ya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, lemah lembut bukan itu. Sebab kalau lemah lembut itu seperti itu, maka maafkan saya, Bapak Ibu yang dari Sumatera, Bapak Ibu dari Ambon, Bapak Ibu dari Papua yang suka nadanya tinggi-tinggi, keras-keras, ini nggak masuk kriteria ini, maka Bapak Ibu tidak akan memiliki bumi dan tidak akan diberkati. Kan nggak begitu dong, ya. Nah, makanya jangan minder ketika, ya hanya yang lemah lembut. Gue nggak lemah lembut lagi, bukan itu. Bukan bicara mengenai sifat bawaan atau faktor genetika. Tapi karakter hati, karakter jiwa yang kita ekspresikan itu. Apakah kita sudah lemah lembut? Apakah kita sudah hidup benar-benar mengandalkan Tuhan? Apakah kita hidup sudah benar-benar di bawah otoritasnya? Apakah kita sudah low profile tadi? Nah, maafkan saya. Kata dalam Matius, kembali saya minta maaf ya. Ini kalau memang kelemahan tinggal copy paste itu ya akhirnya lupa diperbaiki. Karena fontnya itu Bapak Ibu perhatikan fontnya sama dengan font yang di ayat-ayat atau di minggu-minggu sebelumnya. Cuma saya ganti ayatnya aja ya. Jadi ketika saya copy dari Alkitab software gitu ya. Terus saya copy paste, nah Matius 5 ayat 4-nya yang minggu lalu belum saya edit, lupa gitu. Nah, kata berbahagialah orang yang lemah lembut dalam Matius 5 ayat 5 ini, yang dimasukkan dengan lemah lembut itu, kalau kita lihat Alkitab, bahkan LAI juga membuat catatan kaki di situ. Itu dihubungkan dengan Yeremia 31 ayat 18-19 yang berkata demikian.
Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Jadi, kalimatnya kan agak mirip. Kalau dalam Matius itu, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Yeremia mengatakan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Jadi, karena ini juga diberikan catatan kaki oleh Alkitab LAI dan juga Alkitab yang lainnya, maka mungkin dimaksudkan orang yang lemah lembut dengan orang yang rendah hati itu sama. Ya, Yesus mengatakan orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati itu akan memiliki bumi, sedangkan Nabi Yeremia mengatakan bahwa orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati itu akan mewarisi negeri. Kalimat berikutnya dalam Yeremia 31 tuh, bergembiralah, ya, berbahagialah, diberkatilah, makarios dalam bahasa Yunaninya, bergembiralah karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Jadi karena kita akhirnya memiliki bumi, karena kita akhirnya mewarisi negeri, maka kita akan diberkati kesejahteraan yang melimpah-limpah. Kesejahteraan lahir dan batin yang berlimpah-limpah. Wow. Dan ini adalah rangkaian pengajaran. Karena di bukit itu Yesus benar-benar concern mengajar. Jadi yang di bukit itu Yesus bukan sedang sambil lalu, bukan habis ngelakuin mujizat terus dia ngomong on the spot gitu ya. Ngomong yang nyeplos aja enggak. Dia ketika di bukit itu dalam konteks sedang mau mengajar. Bapak Ibu tentu tahu ya. Ya, saya lah gitu ya. Saya kalau ngomong bukan dalam bentuk khotbah atau bukan dalam bentuk pengajaran, ngobrol atau ngomong biasa. Tentu meskipun garis merahnya saya yang sedang berkhotbah dengan saya yang ngobrol dengan saudara sehari-hari nggak mungkin berbeda. Tapi tentu ketika saya ngomong sehari-hari kepada saudara yang bertemu dengan saya, yang ngobrol sama saya, itu tentu akan lebih cair, dalam artian lebih natural. Kenapa? Ya karena apa adanya gitu. Tapi kalau saya mengajar, berarti kan saya sedang mempersiapkan, kata-katanya sedang saya siapkan, kalimat-kalimatnya saya siapkan meskipun bukan dihafal. Tapi contohnya ketika saya mau rekaman ini buat saudara, di ibadah minggu malam online kita, saya kan mempersiapkan materinya. Ketika materi sudah jadi, saya mempersiapkan apa kata-kata nanti yang menjadi prolog, yang menjadi penekanan. Jadi saya persiapkan. Itulah konteks kalau kita mau mengajar. Nggak mungkin kita mau mengajar itu tanpa persiapan gitu. Yesus khotbah di bukit itu khotbah pengajaran. Dia sedang melakukan pengajaran kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada dekat dengan dirinya. Maka ketika dia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sesuai, selaras dengan Yeremia 31. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini Yesus sedang dalam kesadaran yang sungguh. Dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia ingin agar murid-muridnya menjadi lemah lembut. Dia ingin murid-muridnya menjadi praus dalam bahasa Yunani tadi. Dia ingin muridnya menjadi orang yang rendah hati agar memiliki bumi, agar mewarisi negeri, sehingga hidup mereka ke depannya mengalami kesejahteraan lahir batin yang berlimpah-limpah. Jadi yang dimaksud dengan lemah lembut yakni orang-orang yang selalu menggunakan kekuatan dari Allah seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam melakukan semua hal dalam hidupnya. Ia selalu menempatkan dirinya di bawah kendali Allah, selalu merendahkan hatinya. Itulah pengertian dari lemah lembut. Orang yang benar-benar low profile, orang yang benar-benar menggunakan kekuatan Allah dalam melakukan banyak hal. Orang yang benar-benar melakukan sesuatu selalu menempatkan dirinya di bawah kendalinya Allah, di bawah otoritasnya Allah. Orang yang selalu rendah hati, baik kepada Allah terutama, dan juga terlihat terhadap sesama. Nggak menyombongkan diri. Orang yang seperti inilah yang memiliki bumi, mewarisi negeri, sehingga akan mengalami kelimpahan lahir batin berlimpah-limpah. Kesejahteraan lahir batin berlimpah-limpah. Itu kata Yeremia 31 yang kita barusan baca. Nah, pengertian dalam orang yang lemah lembut itu berarti tadi memiliki kerendahan hati. Nah, ayat ini Matius 5 ayat 5. Kemudian juga Yeremia 31 yang bisa saja Yesus mengutip Yeremia 31 tapi menggunakan kalimat yang berbeda. Kalau Yeremia rendah hati, kalau dalam Matius lemah lembut ya.
ayat ini, baik Yeremia maupun Matius 5 ayat 5, mengajarkan tentang nilai kerendahan hati, Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, ya, orang yang rendah hati, kata Yeremia, itu berbicara mengenai nilai-nilai kerendahan hati yang harus menjadi ciri dari orang-orang Kristen pengikut Yesus. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati adalah mereka yang tidak sombong atau mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi mereka yang benar-benar menerima dan menghargai keadaan mereka dengan rendah hati. Ketika mereka keadaannya tinggi, besar, kaya, mereka rendah hati. Mereka menerima semua itu dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Mereka juga menghargai posisi mereka, bahkan ketika mereka berkelimpahan dengan sangat low profile. Tidak seperti banyak selebritis, selebgram yang sekarang ini ya mempertontonkan kemewahan hidup mereka. Alasan mereka memotivasi, bolehlah, tapi sebenarnya itu mempertontonkan. Kan memotivasi orang bahwa saya dulu tuh orang biasa, sekarang saya jadi orang yang berhasil, kan gak harus dengan memperlihatkan harta benda. Dia cerita aja, ya. Kalau dia selebritis, dia selebgram, dia entertainer gitu kan. Kan itu pasti ke-capture kan. Hidupnya bahagia. Ya, hidupnya diberkati. Pasti kelihatan itu. Bukan untuk tadi, apa tuh, diumbar gitu. Ya. Karena orang yang seperti ini berarti dia merasa bahwa dia sekarang ini karena kerja kerasnya. Karena kekuatannya, karena hasil keringatnya. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak masuk kriteria orang yang lemah lembut dalam pengertian Alkitab atau orang yang rendah hati itu kan. Juga pengertian dalam dari orang yang lemah lembut itu berarti kelembutan dan pengendalian diri. Kalau dalam bahasa Matius tadi, lemah lembut, kelembutan dan pengendalian diri. Kualitas kelembutan dan pengendalian diri juga disorot oleh Yesus lewat ayat ini. Orang yang lemah lembut tidak akan mudah marah atau bertindak kasar dalam situasi sulit. Karena dia di bawah kendali Tuhan tadi. Kekuatan dia itu kekuatan Allah. Maka dia nggak mungkin terpancing dengan mudah untuk marah atau bertindak kasar. Tapi akan selalu memilih untuk menunjukkan kelembutan dan ketenangan. Kenapa? Dirinya sadar bahwa dirinya mestinya di dalam kendalinya Allah. Dan Allah yang dia sembah, Allah kita, Allah saya, Allah saudara, adalah Allah yang lemah lembut. Dan mestinya dalam sikap apapun kita berusaha untuk lemah lembut. Dan ini perjuangan, saudara. Memang ada orang yang dilahirkan seperti ini, tapi kalau saya, dalam kesaksian hidup saya, ini perjuangan. Sebab saya dulu gampang sangat tersulut. Ya. Kalau ada sesuatu, ya saya langsung merespon. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini saya lagi berjuang sungguh untuk tidak langsung merespon. Berita baik, berita jelek, berita apapun, saya coba diamkan dulu beberapa saat. Kalau memang hanya butuhnya waktu beberapa detik, paling nggak beberapa detik, diamkan dulu baru respon. Tapi kalau punya waktu yang senggang, waktu yang cukup panjang, diamkan dulu. Sampai beberapa waktu. Termasuk dalam hal membalas WhatsApp. Ya. Kalau saya baca atau membalas DM atau membalas apapun gitu ya. Kalau saya baca terus ini bukan hal yang santai gitu ya, butuh jawaban yang cukup matang, maka saya abaikan itu. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya sesuatu kepada saya ya secara direct langsung, itu nggak mungkin langsung saya respon itu. Karena saya biasanya ketika membaca, kalau itu bersifat pertanyaan, maka saya siapkan dulu jawabannya apa. Terus saya gumuli. Ya. Kalau memang dalam beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, saya bisa langsung menjawabnya, maka saya langsung balas. Tapi kalau enggak, saya biasa endapkan dulu. Kadang-kadang seharian, baru malam sebelum tidur, saya jawab satu persatu. WhatsApp-nya orang, DM-nya orang, apapun itu gitu. Atau kalau memang butuh waktu lama, sekarang saya bisa. Baru besok, baru lusa saya jawab. Kalau dulu enggak. Dulu ada pertanyaan,
Ada apapun langsung saya balas. Karena bagi saya itu salah satu wujud penghormatan kepada orang yang bertanya kepada saya. Tapi kalau saya sekarang ini ada orang WhatsApp, kalau memang butuh pertimbangan, saya nggak langsung jawab. Ya. Sebab saya merasa kalau dia benar-benar butuh jawabannya segera, dia pasti akan hubungi saya langsung, bukan WhatsApp. Nanggap ya? Dengan dia WhatsApp kan, berarti kan dia tidak butuh jawaban langsung. Ya. Jadi kalau saya terima ada orang WhatsApp, terus nggak lama kemudian saya sudah baca tapi saya tunda karena butuh perenungan, terus dia hubungi saya lagi, berarti itu penting. Ya. Mungkin dia memang butuh segera jawabannya, maka biasanya langsung saya jawab. Nggak langsung saya telepon, karena kalau di telepon tuh kadang-kadang jadi panjang. Ya, biasanya langsung saya jawab WhatsApp-nya. Minta maaf nggak bisa balas teleponnya, tapi ini jawaban saya. Sebab kalau orang sudah ditelepon, ya itu panjang jadi. Kan saya juga belum tentu sedang lagi santai hari itu, atau saat terima WhatsApp itu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang WhatsApp aja, terus juga dia tidak hubungi saya langsung, ya berarti itu dia bertanya tapi tidak butuh jawaban cepat. Tapi pasti saya jawab. Hampir semua orang yang WhatsApp saya, DM saya, meskipun kadang-kadang ada keselip ya, seminggu, bahkan kadang-kadang sebulan, itu pasti saya jawab. Ya, kadang-kadang kalau WhatsApp sehari itu lagi banyak ya, ada puluhan gitu, ada kan yang ke-skip gitu. Karena ada saja contohnya misalnya dalam momen khusus, dalam momen Natal misalnya, Paskah misalnya, atau ulang tahun saya misalnya, itu kan WhatsApp yang masuk tiba-tiba puluhan, bisa jadi ratusan tuh. Ya. Dan di tengah-tengah orang yang ngucapin selamat Natal dan bla 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 itu kan ada juga orang yang bertanya kan. Nah, tapi karena saya pikir itu banyak dan lagi saya juga kalau Natal kan pasti lagi sibuk sana sibuk sini, jadi saya anggap itu ucapan biasa doang, nanti balasnya nanti aja deh. Kadang-kadang saya balas cuma Merry Christmas tuh ya, tanpa memperhatikan tulisan-tulisannya, ada pertanyaan jangan-jangan di situ. Kenapa? Karena ya tadi saya pikir Natal ya momennya itu. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang punya pengendalian diri, mengekspresikan lemah lembut dan juga ketenangan yang sangat tinggi. Dan itu kan kelihatan. Kalau Bapak Ibu misalnya kenal saya bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, seusia Dewi, atau bahkan Bapak Ibu ketika saya masih kenal saya di gereja yang lama sebagai pengkhotbah, ketemu saya sekarang, mestinya sih bisa ngelihat ya. Kalau dulu deket sama saya terus tiba-tiba ketemu sama saya lagi, mestinya bisa melihat. Kecuali Bapak Ibu cuma sekelebatan doang ya, tidak dekat dengan saya di masa lalu, ya nggak kelihatan berbeda. Dikatakan tadi orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Pemilik bumi ini adalah orang yang lemah lembut. Kata Yesus loh, bukan kata saya. Dalam khotbah minggu ini, minggu malam ini kan kita lagi mengeksplor perkataan dan pengajaran Yesus. Yesus mengajar bahwa orang kalau mau memiliki bumi ini harus lemah lembut. Kalimat mereka akan memiliki bumi bisa diartikan secara harfiah atau simbolik. Secara harfiah ini bisa mengacu pada warisan atau kepemilikan tanah. Orang yang lemah lembut akan punya bumi, diberikan hak atas bumi. Itu kata Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dan dia kalau berkata bukan dari dirinya sendiri. Aku berkata, aku mengajar apa yang Bapa perintahkan untuk ku katakan dan ku ajar kepada kalian. Itu perkataan Allah. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang bahwa Yesus itu adalah Allah. Enggak. Yesus itu selalu mengatakan, berpikir dengan cara pikirnya Allah, berkata apa yang dia dengar dari Allah. Sehingga Yesus berkata, apa yang kukatakan itu yang ku dengar dari Bapa, yang Bapa perintahkan. Aku datang diutus oleh Bapa. Jadi ketika dia bilang, orang yang lemah lembut akan menguasai bumi, kalau kita tafsirkan itu harfiah, ya Bapak Ibu yang lemah lembut tadi, yang punya kekuatan, yang hidup selalu dengan kekuatan Allah, ya, terus hidup dalam kendali Allah, menghormati Allah, memposisikan diri di hadapan Allah sehingga kita tidak sombong, low profile, ya, maka kita akan dapat warisan tanah. Itu kalau harfiah. Dan mestinya bisa diuji. Tapi juga bukan saja bermakna harfiah, tapi bermakna simbolik yang lebih dalam lagi. Ini bisa merujuk pada pemahaman dan kesadaran yang dalam akan nilai-nilai spiritual dan memiliki kehidupan yang seimbang di dunia ini. Maksudnya, mengacu pada tanggung jawab manusia untuk merawat dan mengelola bumi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Orang yang lemah lembut
itu akan bertanggung jawab atas dirinya, termasuk akan bertanggung jawab atas bumi ini. Itu makna simboliknya. Jadi seorang yang pencemar lingkungan, seorang yang mengeksploitasi bumi, seorang yang benar-benar merusak bumi, siapapun dia, mau pejabat tinggi kah yang mengeluarkan undang-undang, pengusaha yang benar-benar mencelakakan atau merusak bumi ini, mengeksploitasi bumi ini tanpa mengembalikan kembali ke dalam keadaan yang semula. Dan orang-orang yang hidup di dalamnya itu orang yang tidak lemah lembut. Ya. Saya baru belajar banyak ilmu Bapak Ibu bahwa manusia itu kan dibuat dari tanah. Pertanyaannya, berapa banyak saudara yang paham bahwa kita ini dari tanah, itu sangat mencintai tanah. Ada problem tambahan ketika manusia berdosa, manusia yang dari tanah itu, yang mestinya memahami tanah, akhirnya Tuhan mengutuk, bukan mengutuk manusianya, tapi mengutuk tanah, di mana manusia itu dibentuk. Jadi akhirnya manusia kerja keras agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu yang membuat manusia bisa hidup. Manusia hari ini yang paham akan hal itu, yang paham bahwa dirinya berasal dari tanah, sudahkah mengasihi tanah? Gara-gara saya merenungkan ini, ada momen-momen tertentu di beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya merenungkan ini dalam sekali Bapak Ibu. Nanti saya bagikan ketika dalam materi-materi di membership ya, Bapak Ibu. Oh iya, kita punya membership YouTube ya, The WBSD ya. Di situ saya akan membagikan semua yang ada di otak saya, di hati saya tentang iman saya kepada Yesus, iman saya kepada Bapa, iman saya kepada Roh Kudus, iman saya kepada Alkitab. Yang mungkin tidak akan bisa saya bahasakan dalam bahasa khotbah yang untuk orang banyak. Sebab ternyata saya memahami akhirnya. Contoh kayak khotbah di bukit ini bukan konsumsi untuk orang banyak. Khotbah pengajaran Yesus di bukit ini hanya konsumsi untuk murid-murid dan beberapa orang yang memang merasa butuh dengar pengajaran Yesus, maka mereka tuh berlomba-lomba untuk duduk dekat Yesus di dalam posisi di outdoor, di bukit yang tentu tidak nyaman untuk dia duduk. Ini bukan konsumsi untuk orang banyak yang sekedar ingin melihat Yesus melakukan mujizat. Ini bukan konsumsi untuk orang banyak yang hanya sekedar ingin berharap mujizat. Yang sakit pengen sembuh, bukan untuk orang-orang seperti ini. Ini hanya untuk orang-orang yang mau menjadi muridnya Yesus saja. Makanya saya akhirnya berpikir, iya, nggak semua hal yang saya dapatkan dari Roh Kudus, dari Bapa, harus saya bagikan kepada banyak orang. Karena ada banyak orang di luar sana yang nggak mau jadi muridnya saya, yang nggak mau dengarkan saya. Jadi buat apa saya habis-habis energi untuk mereka? Makanya ketika ada membership itu, di otak saya bukannya cuan, bukannya uang. Ya. Kan jadi member YouTube kan harus bayar. Kalau Bapak Ibu jadi member kami, The WBSD kan harus bayar kan. Tapi tujuan saya bukan uang. Sebab kalau tujuannya uang, saya kan pasti harga yang paling mahal. Karena bagi saya, apa yang saya bagikan dalam membership itu sesuatu yang mahal. Yang tidak akan dibagikan kepada banyak orang. Nah, saya dalam perenungan ini saya pernah berpikir, iya ya, manusia dari tanah ya. Tapi bahkan dari level, maafkan saya ya, petani di daerah, itu kadang-kadang tidak mencintai tanah. Petani itu kan bercocok tanam. Di Indonesia itu kalau di Jawa, sawah itu untuk padi. Atau untuk palawija. Untuk singkong, untuk jagung, kacang-kacangan. Dan ketika Pak Tani ini mengolah tanah, dia tabur pupuk buatan pabrik. Pupuk kimia yang hanya bisa menyuburkan tanaman untuk kurun waktu tertentu saja, tapi bukan selamanya. Bahan kimia buatan manusia itu sudah merusak tanah, sehingga akhirnya tanah semakin lama semakin rusak. Bapak Ibu tahu nggak?
Gara-gara merenung ini saya jadi mau cari tahu tentang dunia pertanian. Maka saya cari channel-channel YouTube yang bicara soal pertanian. Dan itu banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa kalau kita misalnya punya tanah 1 hektar, misalnya contoh aja yang gampang aja ya, 1 hektar. Misalnya untuk pertama kali ketika kita olah, itu tanah baru diolah jadi sawah ya, baru mau ditanamin padi, baru pertama kali nih mau ditanam padi, itu mungkin hanya butuh pupuk misalnya contoh ya, 1 kubik misalnya. Atau contohnya gampang deh, 1 hektar 1 kilo misalnya ya. Misalnya ini contoh saja meskipun impossible kan. Maksud 1 hektar 1 kilo, tapi untuk mempermudah aja. 1 hektar 1 kilo. Dan ketika tanah itu diolah, dikasih pupuk 1 kilo, hasil pertamanya luar biasa banyak. Misalnya menghasilkan 1 ton. Misalnya. Jadi 1 kilo pupuk di 1 hektar tanah menghasilkan 1 ton padi. Mungkin periode kedua tanam, periode ketiga tanam masih bisa 1 ton. Tapi dengarkan Bapak Ibu, dari hasil saya belajar informal dari YouTube, saya dapat ilmu. Ternyata ketika beberapa waktu kemudian, misalnya tahun depannya atau 2 tahun lagi setelah siklus tanam itu berkali-kali, maka pupuk yang akan ditaburkan ke tanah supaya menghasilkan padi 1 hektar atau beras 1 hektar 1 ton, itu nggak lagi 1 kilo, bisa 10 kilo. Itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu tuh seperti kita minum obat. Ketika kita biasa-biasa aja, dokter ngasihnya obat generik. Tapi akhirnya setelah beberapa waktu obat generik kita sudah imun, kita dikasih obat yang paten. Dan lambat laun kita dikasih obat yang dosisnya lebih tinggi lagi. Ya. Saya ketika beberapa tahun lalu kaget gara-gara kok tensi saya tinggi terus ya. Padahal saya tuh dari kecil sampai saat itu ya, sampai saya sadar bahwa kok saya tinggi mulu ya, saya tuh darahnya rendah gitu. Saya langsung bilang, wah konyol kalau saya sampai darah tinggi, terus kejadiannya seperti almarhum bapak saya, terus pecah pembuluh darah, berarti kan saya tidak menjaga diri. Maka saya harus minum obat. Ya, saya doa, saya beriman supaya darah saya kembali tensinya normal. Tapi kan harus ada yang dikerjakan juga oleh saya, bukan cuma beriman kosong doang, ada ilmu pengetahuan yang sudah mengeluarkan hasilnya bahwa ada obat untuk penurun darah tinggi. Maka saya beli yang di pasar yang tanpa resep dokter. Ketika datang ke apotek, ditanya sama apotekernya atau asisten apoteknya, mau yang berapa mili Pak? Saya bilang yang terendah. Mau yang apa Pak? Saya minta yang generik, yang paling murah. Kenapa? Karena saya tahu, kalau saya langsung tembak dengan yang besar, yang bagus, yang mahal, yang paten, itu pasti bagus manjur. Tapi tubuh saya akan imun dengan obat yang tingkat levelnya sudah dosis bagus itu. Sehingga kedepannya, lama-lama, saya nggak lagi bisa pakai obat itu. Dan obatnya dosis lebih tinggi lagi, menyusahkan saya kedepannya. Maka saya tembak dengan obat yang paling rendah. Itu pun sekarang ini sudah saya mulai kosong-kosongin, nggak tiap hari lagi. Karena saya merasa tensi saya sudah mulai normal. Tapi saya masih menjaganya. Misalnya saya minum 3 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau tiba-tiba lagi kelingan gitu, saya tensi, oh nggak normal kok, berarti kan bukan karena tensi darah tinggi kan. Maka saya tetap konsisten 3 kali sehari baru minum. Tapi kalau lagi nggak enak, terus tensi kok agak tinggi, ya saya minum, besoknya minum. Tapi tensi yang paling rendah, mili yang paling rendah, obat yang paling rendah dosisnya. Rupanya itu berlaku juga buat tanah Bapak Ibu. Akhirnya saya dari perenungan itu mikir, iya kita petani aja yang kita pikir tulus, sederhana, naif, itu sudah merusak tanah, apalagi yang memang rakus. Ya. Dan ini Bapak Ibu jelas bukan orang yang lemah lembut. Jelas bukan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut akan bertanggung jawab terhadap bumi. Dia memiliki bumi, dia berkuasa atas bumi. Dia bisa menaklukkan bumi, bukan dengan cara dia. Kalau menaklukkan bumi dengan cara manusia, semua manusia yang berduit bisa lakukan itu. Tapi menaklukkan bumi dengan cara Allah. Maka gara-gara itu saya punya mimpi Bapak Ibu. Yang tentu
masih karena mimpi, saya nggak mau sharing dulu. Biarlah itu menjadi mimpi saya dulu. Mungkin baru kejadian paling cepat 5 tahun lagi. Atau paling cepat 3 tahun lagi. Nanti kalau mimpi itu sudah saya buahi, saya sudah bisa tahu gimana mewujudkan mimpi itu dan sedang mengerjakannya, nanti saya sharing ya. Semoga Bapak Ibu dan saya masih hidup dan juga masih ada YouTube The Way atau pelayanan digital kami ini. Semoga ya. Jadi lemah lembut adalah ekspresi kerendahan hati, bahwa kita yang selalu bergantung penuh kepada Bapa. Maksudnya kita tuh menunjukkan diri bergantung pada Bapa. Itulah pengertian rendah hati, itulah pengertian lemah lembut. Dari ayat Matius 5, ayat 5 yang kita sedang explore di ibadah malam ini. Lemah lembut akan diberkati. Jika dilihat dalam konteks kerajaan Allah, maka Yesus Kristus sedang mengajar murid-muridnya tentang nilai-nilai manusia yang ada di dalam kerajaan Allah. Di mana orang-orang yang hidup dalam cara yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti kerendahan hati dan kelemah lembutan akan mengalami berkat khusus darinya. Jadi menaklukkan bumi. Kalau kita sudah mengerti ya tentang pengertian lemah lembut dan kita mau hidup di dalamnya, kita akan bisa menaklukkan bumi dengan cara Allah. Ya. Itu artinya bumi akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Waduh. Ya, saya mau menguji ini dan nanti mau membagikan mungkin beberapa tahun. Kenapa? Karena sekarang saya dalam mempraktekkan ini secara literal. Ya, masih butuh proses waktu. Nggak bisa sekarang. Tapi paling tidak hal kecil sudah saya lakukan. Bapak Ibu tahu nggak, setiap malam saya selalu siram tanaman yang ada di rumah, walaupun cuma sepetak. Tidak pernah tidak. Kalau saya lupa malam, pagi-pagi, habis ngeluarin anjing saya langsung siram tanaman. Itu hal sederhana bagi saya, yang bisa saya lakukan sekarang. Karena saya hanya punya sepetak tanah doang di rumah. Tapi nanti kalau Tuhan berkati dengan cara yang ajaib, saya akan bisa melakukan hal lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, Bapak Ibu bagaimana sekarang ini? Orang yang lemah lembut akan diberkati. Berarti berada dalam konteks khotbah di bukit. Karena lemah lembut akan menguasai bumi, itu kan ada dalam konteks khotbah di bukit. Di mana Yesus sudah mengajar dan memberikan gambaran tentang karakter seorang Kristen, karakter seorang pengikutnya yang sejati. Maka orang yang hidup seperti ini akan terikat janji-janji yang terkait dalam hidup yang diberkati di hadapan Allah, yakni akan diberikan kuasa atas bumi ini. Jadi orang yang lemah lembut, karena ini bersifat pengajaran, berarti kan di ucapan Yesus bukan dengan ketidaksadaran, tapi dengan kesadaran. Saya bilang tadi, kalau saya ngobrol sambil lalu sama saudara, itu mungkin ucapan-ucapan yang tidak saya sadari keluar. Tapi kalau saya sedang fokus mau ngajar, maka ucapan-ucapan itu saya sadari memang akan saya keluarkan. Saya bagikan. Jadi kalau saya khotbah begini, tidak ada kata-kata yang tidak saya siapkan. Saya siapkan. Meskipun sekali-kali kadang-kadang tiba-tiba muncul tadi, kayak tadi, low profile. Dalam konteks saya ketika persiapan, kata low profile nggak ada. Tapi tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya. Tapi yang lainnya itu saya persiapkan. Saya ngomong ini omongan saya ini saya persiapkan. Karena saya lagi mengajar. Yesus ngomong, lemah lembut akan menguasai bumi dalam kesadaran dia sedang mengajar murid-muridnya. Makanya temanya dalam Alkitab khotbah di bukit. Berarti kalau murid-muridnya mau lemah lembut, maka murid-muridnya akan terima janji yang terkait berkat dari Allah. Apa itu? Diberikan kuasa atas bumi ini. Nah, jika Bapak Ibu dan saya sudah di sini, sudah lemah lembut, maka kita pasti akan diberkati. Makarios, diberkatilah, berbahagialah orang yang lemah lembut karena akan menguasai bumi. Artinya, jika kita sudah di sini, maka kita pasti akan diberkati, berbahagia, karena akan menaklukkan dan memiliki bumi ini. Memiliki kuasa akan bumi ini. Bukan dengan cara kita, tapi karena Allah memberkati kita lewat bumi ini. Kita akan menguasai bumi. Wow! Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Senantiasalah hidup sebagai manusia yang lemah lembut. Dalam pengertian, mulai, ya ini juga ganda ya, mulai saya edit dulu, saya gemes kalau ada
kesalahan dalam pengkalimatan ya. Mulai mengandalkan Bapa di dalam segala hal. Ini akan menjadi kunci merasakan berkatnya, yakni menguasai bumi ini. Orang yang lemah lembut, ketika mulai mengerjakan itu, kita akan benar-benar merasakan berkat, yakni menguasai bumi. Kenapa? Karena kita berarti sudah mulai mengandalkan Bapa dalam segala hal. Lemah lembut membuat kita bisa hidup seperti raja di bumi. Bukan raja yang otoriter, tapi raja yang diberkati. Karena bumi mengeluarkan semua berkat dari sorga untuk dirinya. Aduh. Semoga kau, saudara, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saudara seimanku, mengerti apa yang kubagikan di malam hari ini. Berharap sungguh Bapak Ibu mengerjakannya. Ini ada program membership yang saya bilang saya setiap hari loh. Mengajar banyak hal, silakan jadi member. Nilai nominalnya 50.000 per bulan, gak mahal kan? Mestinya Bapak Ibu, ayo. Silakan diuji aja dulu. Jadi member dulu ya. Terus apakah yang saya bagikan di dalam program membership ini adalah hal-hal yang sangat ordinary gitu. Enggak. Saya persiapan setiap hari cukup matang ya. Semoga dengan yang saya bagikan ini Bapak Ibu jadi lebih hebat lagi. Karena yang saya tahu, saya bagikan semuanya. Bapak Ibu tentu punya pemikiran, sudut pandang berbeda, hikmat, rema berbeda. Maka pemahaman Bapak Ibu mestinya logika saya ini lebih hebat dari saya. Dan juga kalau ada berkat ya, masih ada waktu, Bapak Ibu bisa berdoa mempertimbangkan ya untuk ikut bersama saya dalam program Holy Land ya. Tanggalnya agak berubah ya, bisa nanti dihubungi nomor-nomor yang ada ya. Tanggalnya itu berubah karena ada rupanya perbedaan dan juga minat ya. Kalau Bapak Ibu bisa ikut ya, nanti bisa bersama saya ya. Saya sih nothing tulus saja. Kalau ada yang mau join ya ayo, kalau tidak ada ya nggak kenapa-napa. Tapi kalau ada Bapak Ibu mau join maka pasti nanti akan saya yang pimpin dan nanti akan bersama-sama kita belajar ya di dalam program ini. Ya, saya rasa firman sudah saya bagikan, rema yang saya dapatkan sudah saya bagikan juga, dan semoga Bapak Ibu diberkati. Mari tundukkan kepala kita doa. Bapa, mengucap syukur, kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kami bersyukur, kami diajar lewat Matius 5 ayat 5 untuk menjadi orang yang lemah lembut, orang yang praus, orang yang mau benar-benar memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang low profile. Orang seperti ini akan diberi kuasa atas bumi. Orang seperti ini akan memiliki bumi. Bumi akan mengeluarkan hal-hal yang baik yang bisa dinikmatinya. Sehingga kesejahteraan lahir batin akan didapatkannya. Berlimpah-limpah. Aku mau. Semoga yang lainnya juga mau. Dan kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut lagi di hadapan. Maka tolong kami Roh Kudus. Kami mau benar-benar presisi mengikuti setiap perkataan dan pengajaran Yesus kami. Terima kasih buat berkat yang kami terima. Dan saat ini kami mau membantu, memberkati pekerjaan Tuhan lewat JKI DWBSD ini. Doa agar sebentar setiap kami yang memberikan persembahan kepadamu lewat DWBSD diberkati. Berkati persembahan kami, berkati tangan kami, berkati rupiah kami, atau apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan lewat DW ini. Sehingga persembahan kami semua jadi dupa yang harum dan menyenangkan Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati, dan bagian kami sebagai tanda bahwa kami mengucap syukur kepadamu. Kami memberikan persembahan sukacita kami, sukarela kami kepadamu lewat DWBSD. Doa agar lewat DW ini, persembahan kami bisa semakin membuat kerajaan Allah diberkati. Lewat persembahan kami, beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan kepadamu lewat DW juga. Lewat apa yang kami taburkan ini, pelayanan DWBSD semakin berkembang, semakin memberkati banyak orang, dan semakin menyenangkan Tuhan. Sehingga kami rekan sekerja di The Way bisa juga akhirnya diberkati berlimpah-limpah. Kami siap memberi, dan terimalah persembahan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan memberi, ada nomor rekening, ada QR
curious juga di situ. Memberi dengan sukacita, memberi dengan ucapan syukur. Jangan sampai tidak memberi gitu ya. Karena bukan saya kemaruk, Bapak Ibu yang kenal saya, bukan saya ini mata duitan, tidak. Cuma saya ingin mengajar saudara, memang firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, jangan datang ke rumah Tuhan, jangan beribadah dengan tangan hampa. Makanya berikan dengan sukacita, dengan sukarela. Juga nggak boleh meminta imbalan. Itu ucapan syukur Bapak Ibu. Makanya perempuan yang miskin itu memberikan apa yang ada, habis itu dia mati kelaparan. 2 peser itu. Dia berikan, bukan masalah nominal di sini, ya, tapi berikan dengan sukacita karena kau sedang menghadap Tuhan dan kau sedang diberkati oleh Tuhan. Maka bagian kita juga memberkati, bukan memberkati Tuhannya secara langsung. Karena Tuhan nggak perlu kita berkati kan, Dia sumber berkat. Tapi kita memberkati tempat di mana kita bertumbuh semakin mengenal Allah yang sudah memberkati kita. Dan kalau itu kau dapatkan dari The Way, maka berikan di The Way. Kalau kau dapatkan dari tempat lain, berkati di tempat lain. Begitu juga persepuluhan. Kalau kau diberkati dari bertumbuh imanmu di gerejamu, berikan di situ. Tapi kalau kau bertumbuh di sini, di The Way, kembalikan di sini. Itu yang saya ajarkan. Ya. Soal nominalnya, saya ora urus. Saya cuma ingin mengajar Bapak Ibu benar-benar hidup sesuai dengan kebenarannya. Berilah dengan sukacita, tanpa meminta imbalan, atau meminta lebih lagi dari Bapa. Dan bukan berharap kalau memberi akan diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Bukan itu ya. Berkati dengan tulus. Maka ketika kita berkati dengan tulus, artinya Bapak Ibu sudah bersyukur kepada Bapa di surga. Selamat memberi, dan Tuhan pasti memberkati. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mesbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Bapa di surga memberkati persembahan saudara ya. Dan pasti akan disenangkan ketika kita memberikan persembahan dengan sukacita. Dan kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Semoga semua diberkati dan bisa menjalani minggu yang akan lewat ini, yang akan kita lalui nanti dengan luar biasa dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan apa yang kau dengar dari khotbah, dari firman yang kami bagikan, jangan lewat begitu aja. Jangan jadi bebal, jangan jadi orang yang keras hati. Jadilah orang yang mau merenungkan. Saya tidak minta diaminkan khotbah saya tadi atau khotbah saya yang manapun. Saya tidak pernah mengajar saudara atau orang Kristen yang mendengarkan saya untuk cepat mengaminkan. Saya bahkan nggak suka kalau khotbah diamin-aminkan gitu. Tapi saya kepengen banget, meskipun saya nggak suka khotbah saya diamin-aminkan, Bapak Ibu dengarkan saya sungguh. Dan jangan tolak, jangan bilang saya salah. Ya. Kalau saya salah, biarlah saya dihakimi sama Bapak nanti. Bapak Ibu dengerin aja saya khotbah saya dulu. Terus renungkan lagi bersama Roh Kudus. Dikunyah itu khotbah yang saya bagikan. Gumuli. Tanya sama Bapa di surga, apakah yang saya ajarkan, yang saya khotbahkan itu sesuatu yang salah. Kalau Bapak Ibu sudah bergumul dengan Roh Kudus, sungguh-sungguh ya, khotbah saya direnungkan, bertanya sama Roh Kudus dengan hati yang sungguh, ya. Dan kalau kau percaya, ya udah, ya pasti akan diberkati dan jangan kemana-mana.
terus bersama-sama saya gitu ya. Karena saya pasti akan ke depannya terus mengajarkan hal-hal yang baru untuk saudara, hal-hal yang alkitabiah. Saya sudah berjanji, saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Alkitab. Bahkan pengajaran gereja pun, ya, kalau saya anggap tidak sesuai dengan Alkitab, saya tidak akan mengikuti ajaran gereja. Meskipun nanti saya dibuang sekalipun, ora apa-apa, nggak apa-apa. Ya, karena saya hidup untuk Kristus, bukan untuk gereja dan buat organisasi apapun juga. Ya, semoga Bapak Ibu paham. Ya, saya bukan sombong di sini, tapi saya belajar untuk menjadi orang yang menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Kita akan akhiri, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Sekali lagi mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi orang yang bukan cuma pendengar tapi pelaku firman. Kami percaya di hari pertama di minggu ini, dalam ibadah malam ini kami sudah mencari wajah Allah dan kebenarannya. Berharap janjimu di sisanya, sepanjang sisa minggu, kalau kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, itu tergenapi atas diri kami. Sehingga di sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apapun tanggung jawab, apapun pekerjaan, apapun pelayanan, apapun yang kami lakukan ketika kami lakukan semua tadi untuk Tuhan, maka kami akan diberkati. Sehingga berkat yang kami dapat itu berkat dari surga, sehingga ketika kami bawa ke rumah kami, pulang ke rumah, seisi rumah kami, istri kami, suami, anak, mantu, cucu, orang tua, siapapun di rumah kami akan bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Kami percaya di dalam-Mu kami akan hidup berkelimpahan. Berkati Indonesia, berkati banyak gereja dimanapun ada, terutama The Way ini Bapa, agar terus konsisten, terus bisa amanah untuk mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. The Way BSD dan komunitasnya bisa selalu menempatkan firman Allah, Yesus Kristus, sebagai jalan mengenal Allah yang sejati. Sebab hanya Yesus, hanya Alkitab kami yang kami imani, merupakan suara Allah, pernyataan diri Allah kepada kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kepadamu-lah Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu. Dan kami percaya bersamamu kami akan diberkati. Kekasih Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari surga. Seperti Elohim Adonai Yahweh memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah memberkati kami semua jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kami kerjakan dan kami lakukan dibuatnya berhasil. Dan biarlah yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus selalu menyertai kami mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika kami dijemput di awan-awan kemuliaan, bertemu Yesus di angkasa dan di bawahnya kita masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tempat kami semua di dalam keabadian. Yang diberkati yang percaya katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, selamat beristirahat. Semoga semua diberkati dan kita sama-sama terus dukung dalam doa. Kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan bisa taruh di kolom komentar, nanti saya akan bawa dalam doa. Dan mohon juga bawa dalam doa saya dan gereja The Way BSD agar komunitas kami ini, komunitas kita ini selalu hidup berkenan kepada Bapa. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Masih terus dalam perkataan dan pengajaran Yesus. God bless you all. Haleluya.